Bung Wanta Channel. Jos, 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 jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita review kembali. Ini ada sebuah kisah kriminal yang sangat legendaris, sobat. Sempat mewarnai banyak media-media berita di kala itu. Kejadiannya tahun 1979. Nama Edi Sampak pernah menggegerkan Indonesia karena kesadisannya membantai temannya sendiri sesama tentara. Edi Sampak adalah pelaku perampokan berdarah sejak tahun 1979. Saat itu Edi Sampak merupakan anggota ABRI berpangkat Sersan Mayor. Edi Sampak bin Santika lahir di Serang, Banten pada 1941, lulus sekolah guru bawah SGB di Rangkas Bitung, Lebak. Ia masuk menjadi tentara pada tahun 1957. Sejak itu, Edi Sampak sebagai seorang tentara mengikuti operasi militer di berbagai daerah di Indonesia. Alkisah, Edi Sampak pernah mencalonkan diri menjadi calon kepala desa di kampungnya di Kebon Jeruk, Serang pada 1967 hingga 1969. Namun usahanya itu gagal karena banyak warga yang tak menyukainya. Dikabarkan setelah pemilihan kepala desa itu, pemenang pemilihan kepala desa atau lawan Edi Sampak ini dikabarkan meninggal ditembak. Tentu saja orang-orang kemudian mengarahkan tudingan bahwa Edi Sampak pelakunya. Namun setelah sempat ditahan, akhirnya Edi Sampak dilepaskan kembali karena tidak ada bukti keterlibatannya dalam pembunuhan itu. Cerita berlanjut, kemudian Edi Sampak bertugas di Koramil Karangtengah, Cianjur. Kembali pada tahun 1979, dia mencalonkan diri lagi menjadi calon kepala desa. Kali ini di Desa Nagrak, Cianjur. Desa Nagrak ini tempat dia bertugas menjadi babinsa atau pembina desa. Mungkin dia berhitung karena menjadi babinsa dia akan menang menjadi kepala desa di desa itu. Tapi hasilnya, kendati dia hanya calon tunggal, dia kalah lagi. Warga lebih memilih ke bumbung kosong daripada memilih dirinya. Entah ada kekurangan apa ini di diri Edi Sampak ya. Nyalon kepala desa bumbung kosong juga masih kalah. Edi Sampak murka dengan kekalahan ini. Terlebih lagi setelah kekalahannya, jabatan sementara kepala desa Nagrak itu malah ditawarkan ke temannya sesama tentara, bukan kepada dirinya. Edi Sampak curiga ada persekongkolan untuk menghalangi dirinya sebagai kepala desa. Muncul tekadnya memberi pelajaran kepada 3 orang yang dianggap menyabotase pemilihan kepala desa, yaitu Serma Sutaryat, Letol Kahyat, dan Bupati Cianjur Ajat Sudrajat. Tanggal 20 Agustus 1979 menjelang Lebaran, warga kota Cianjur dikejutkan dengan peristiwa perampokan berdarah dingin. 4 orang tewas di tempat, 1 meninggal di rumah sakit. 4 lainnya luka-luka. Korban yang tewas adalah Sersan Sutarjat.
Daeng Rusiana, Jujun, Sugandi, dan seorang lelaki yang tidak diketahui namanya. Mereka diberondong tanpa ampun. Banjir darah. Hari naas itu, Sersan Mayor Sutarjat yang merupakan juru bayar Kodim 0608 Cianjur bertugas mengambil gaji pegawai di Bank Karya Pembangunan, Sukabumi, Jawa Barat. Ia ditemani Nung Supena dan 2 pegawai sipil, Daeng Rusiana dan Jujun. Setelah selesai mengambil uang gaji itu, kemudian mereka ke kantor Kodim Sukabumi untuk memasukkan uang gaji ke amplop-amplop yang telah disediakan. Saat itu muncul Sersan Mayor Edi Sampak. Edi Sampak minta gajinya dibayarkan duluan, katanya untuk beli bensin. Karena tak mau melanggar prosedur, Sutarjat sebagai juru bayar, dia tidak mau memberikan. Dia hanya mau meminjamkan uang ala kadarnya untuk beli bensin untuk Edi Sampak. Siang harinya rombongan Sutarjat pulang ke Cianjur menumpang minibus kol bernomor polisi D5791G yang dikemudikan Iding dengan kenek Sugandi. Edi bersama temannya bernama Ujeng ikut menumpang. Mereka duduk di bangku belakang. Masuk Cianjur ke daerah Gembrong, Edi minta sopir belok ke perkebunan teh. Edi beralasan hendak mengambil kambing. Setiap menjelang lebaran, memang Edi Sampak dikenal kerap menjual daging kambing kepada rekannya. Makanya penumpang ya nggak protes. Melewati kampung kecil nan senyap, Edi meminta sopir menepikan kendaraan. Waktu menunjukkan pukul 13.30. Saat itulah Edi mengeluarkan senjata Carl Gustav dari tas jinjingnya. Senjata itu berikut amunisinya diketahui hilang dari gudang beberapa bulan sebelumnya. Tanpa banyak bicara, Edi langsung mengarahkan moncong senjata ke arah teman-temannya. Dor. Kemudian senjata itu memuntahkan peluru panas membabi buta. Setelah itu lebih sadis lagi, Edi kemudian membakar minibus berisi penumpang yang terluka tembak. Edi dan temannya Ujeng kemudian kabur, menggondol duit gaji pegawai senilai 21,3 juta rupiah. Tahun 79 itu kan gede itu duit segitu ya, 21,3 juta. Perburuan sang pembunuh pun dimulai. Tanpa disadari oleh Edi Sampak dan Ujeng, salah seorang korban, Nung Supena, ternyata tidak mati. Dia dapat menyelamatkan diri dari kobaran api. Nung Supena pada saat itu duduk di dekat pintu mobil. Nung tertembak di bahu kanannya. Ia kemudian melarikan diri terhuyung-huyung dan ditolong 2 pemuda dusun yang banyak kepada kepala desa setempat. Kemudian Nung Supena dilarikan ke rumah sakit di Sukabumi. Nyawanya terselamatkan. Nunglah kemudian yang melaporkan perihal ulah Edi Sampak. Perburuan besar-besaran melibatkan petugas gabungan TNI Polri dikerahkan. Perburuan tersebut membawa hasil. Sepekan berselang, 28 Agustus 1979, Edi ditangkap di desa Cigintung. Kaki dan pantatnya luka memborok akibat baku tembak dengan petugas keamanan beberapa hari sebelumnya di Pasir Datar Watu. Sebelumnya Ujeng tertangkap pada 24 Agustus di desa Nagrak. Dari tangan Ujeng, petugas menyita duit 734.000. Kemudian di tempat lain, masih berdasarkan keterangan Ujeng, ditemukan juga 1,3 juta uang yang ditanam di sawah.
Sedang dari Edi Sampak disita 3,75 juta. Total uang yang disita termasuk dari keluarga Edi, semua mertuanya dikumpulkan, uang itu berjumlah 20 juta lebih. Kabur dari penjara kembali membuat nama Edi Sampak geger. Setelah divonis karena kejadian perampokan dan pembunuhan sadis itu, Edi Sampak kemudian divonis dengan hukuman mati. Vonis ini diberikan pada tanggal 13 Juni 1981 yang dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Agung. Edi Sampak kemudian mengajukan gerasi tapi ditolak. Pada 24 Desember 1984 ia nekat melarikan diri dari rumah tahanan militer Inrehab Cimahi. Kaburnya Edi bikin geger lagi. Banyak pihak yang was-was, terutama korban selamat Nung Sepona. Nung merasa ketakutan serta stres, terlebih ia yang melaporkan Edi Sampak. Edi bagaikan hilang ditelan bumi. Selama bertahun-tahun petugas tak berhasil mengendus jejak Edi. Setelah 22 tahun dalam pelarian dan hampir orang melupakan namanya, barulah Edi Sampak ditangkap kembali. Jejaknya terendus karena kelalaiannya mencantumkan nama di sebuah surat kabar. Ya, nama Edi Sampak tertera dalam susunan pembina sebuah surat kabar di Banten. Lantas, kemana saja Edi Sampak selama buron 22 tahun itu? Edi Sampak dikabarkan bahkan pernah 2 kali berurusan dengan polisi dalam pelariannya. Dia juga bahkan pernah membangun masjid di Sumatera Selatan. Mengapa ia begitu sulit ditangkap? Benarkah Edi Sampak punya ilmu menghilang? Penangkapan Edi Sampak pun begitu mudah tanpa perlawanan karena Edi Sampak sudah menjadi aki-aki renta. Seorang petugas mendatangi rumah Edi Sampak. Proses penangkapannya pun cukup mulus, jauh dari kesan hiruk-pikuk lazimnya mencokok penjahat berbahaya. Ya, aki-aki kan ditangkap oleh petugas kan, tanpa perlawanan. Mula-mula petugas mengetuk rumah Edi Sampak Senin malam 2 pekan silam. Rumah itu terletak di kawasan Jayanti, Tangerang, Banten. Berlagak sebagai tamu, petugas tadi menyapa ramah. "Saya dari Garut," ucapnya sambil menyalami tuan rumah. Ya, tuan rumahnya Edi Sampak yang sudah aki-aki. Selagi tuan rumah keheranan, si tamu langsung memborgol. "Bapak ikut kami," katanya. Tak lupa si tamu juga berpamitan pada nyonya rumah, yaitu istri Edi Sampak. Istri Edi Sampak ini kan banyak ini. Kemudian mobil Toyota Kijang yang ada di situ langsung meluncur menuju lembaga permasyarakatan militer Cimahi, Jawa Barat. Setelah 22 tahun menghilang, menjadi buronan, akhirnya Edi Maulana Sampak, legenda hidup perampok dan pembunuh berdarah dingin dari Cianjur, Jawa Barat, terpidana mati yang berusia 67 tahun itu berhasil ditangkap kembali setelah buron selama 22 tahun. Terakhir dikabarkan Edi Sampak sudah meninggal di LP Cirebon. Demikian guys, review tentang berita heboh di tahun 1979 hingga 1984. Saya Bung Warta, selamat malam.